Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat selamat, bekerja selamat, di rumah selamat, dan sehat sudah pasti. Bertemu kembali kita pada channel ini, channel tentang informasi, keselamatan, dan kesehatan kerja di rumah sakit. Channel ini berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para akademisi, para praktisi, para pengamat, atau para pemerhati K3 rumah sakit. Dan mungkin juga bermanfaat buat masyarakat Indonesia tentang pentingnya penerapan K3 rumah sakit. Sobat Safety, pada episode 4 ini kita akan berbagi tentang bangunan, yaitu yang disebut bukaan horizontal, kemudian bukaan vertikal. Pada episode sebelumnya itu kita bicara tentang karakteristik penghuni terkait dengan evakuasi, kemudian kita bicara tentang tangga kebakaran atau tangga darurat di gedung rumah sakit. Nah, sekarang kita masuk pada episode, kita akan berbagi tentang bukaan horizontal dan bukaan vertikal pada gedung di rumah sakit. Sobat Safety, bukaan horizontal ada dua yang menjadi perhatian kita. Pertama yaitu koridor dan pintu ke koridor. Kalau kita sudah bicara tentang koridor, maka sebaiknya di rumah sakit kita mendefinisikan dalam bentuk kebijakan apa yang disebut koridor di rumah sakit kita. Karena kalau sudah ditentukan itu koridor, maka itu adalah bagian jalur dari evakuasi. Itu syaratnya sudah pasti bahwa harus bebas hambatan dan tidak terhalang. Baik, kita akan bicara tentang koridor dan pintu ke koridor. Untuk pintu ruangan menuju koridor itu harus mempunyai fire resistant ratingnya itu minimal 20 menit. Jadi kalau kita bicara tentang koridor dan pintu ke koridor, maka dia harus punya rating atau disebut fire resistant rating itu minimal 20 menit. Nah, ini nanti dikaitkan dengan standar rumah sakit yang sudah kita bahas, bahwa api dan asap itu harus bertahan di tempat. Kemudian yang kedua, bukaan horizontal yang harus kita perhatikan yaitu dinding batas antara ruangan dan koridor. Ini yang harus menjadi perhatian. Tadi kita bicara tentang koridor dan pintu koridor, maka yang kedua ini kita harus perhatikan yaitu dinding batas antara ruangan dan koridor. Jadi antara ruangan kita dengan koridor, dinding batasnya. Nah, ini harus memiliki fire resistant ratingnya itu minimal 1 jam. Jadi ini nanti menjadi bagian persyaratan yang harus kita penuhi bila kita bicara tentang keselamatan kebakaran gedung. Nah, sekali lagi kami mengajak teman-teman desainer, arsitek, sipil, ME, mari kita masukkan unsur-unsur safety di rumah sakit ini agar keselamatan kebakaran gedung di rumah sakit ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya kita akan bicara tentang bukaan vertikal atau yang sering dikenal vertical opening di bangunan rumah sakit. Sama seperti gedung-gedung yang lain, bukaan vertikal ini yaitu bukaan di setiap lantai di dalam shaft terutama. Itu ada MEP, mechanical, electrical, dan plumbing biasa. Itu berada di shaft-shaft. Nah,
Yang perlu diperhatikan yaitu bahwa bukaan vertikal opening ini harus tertutup dengan fire stop. Hanya saja di rumah sakit kita itu mengacu pada peraturan regulasi negara kita bicara tentang bangunan bertingkat, sehingga rumah sakit kita banyak sekali memberikan atau memiliki bukaan vertikal ini. Bukaan vertikal ini sangat berbahaya karena dia akan menyebarkan asap dengan cepat ke atas. Itu sebabnya bukaan vertikal yang ada di rumah sakit kita harus ditutup dengan fire stop. Yang jadi permasalahan kita tidak hanya ada di plumbing. Biasanya rumah sakit kita ada tangga umum dan itu terbuka dari lantai 1 ke atas, dan itu adalah satu bukaan vertikal yang luar biasa untuk menyebarkan asap dengan cepat. Belum lagi kalau kita bicara tentang bangunan bertingkat rumah sakit kita, biasanya bukaan vertikal itu kita buka dengan pada bagian kaca-kaca depan dinding ya. Karena kita berpikir tentang keindahan, antara kaca dan dindingnya masih ada celah, dan itu menjadi bukaan vertikal, membuat asap cepat menyebar ke atas. Nah, ini sebenarnya sebaiknya itu ditutup. Jadi ada yang disebut fire stop, sehingga asap tidak menyebar ke atas ya. Jadi kalau tadi nomor 1 kita bicara tentang bukaan horizontal ya, di lantainya kita bicara tentang koridor dan pintu koridor. Kemudian kita bicara tentang dinding koridor ruangan, pembatas ruangan dan koridornya sendiri. Itu punya ketahanan rating sendiri, dan ini kita bicara ke atas vertikal. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita, karena inilah yang sebenarnya berisiko sangat tinggi, yang bisa menyebarkan asap ke seluruh ruang rawat di rumah sakit kita atau ruang pelayanan di rumah sakit kita. Kalaupun rumah sakit kita itu punya keterbatasan, maka ruang-ruangan yang belum menjadi perhatian khusus itu harus kita benar-benar perhatikan terhadap tadi bukaan vertikal dan bukaan horizontal tadi, yaitu seperti ruangan IGD, ruang-ruang rawat jalan, ya, ruang rawat inap, ICU, ruang operasi, itu harus perlu perhatian khusus. Jadi itu bisa menyebabkan korban yang cukup banyak bila terjadi kebakaran, karena penyebaran asapnya bila tidak kita kendalikan itu sangat berbahaya buat pasien-pasien kita. Sobat safety, bukaan horizontal ataupun bukaan vertikal ini sangat membantu dalam menahan penyebaran asap ke seluruh gedung di rumah sakit. Hampir rata-rata kasus kebakaran di rumah sakit itu penyebaran asapnya cepat ya, bisa melalui bukaan vertikal maupun bukaan horizontal, bahkan melalui sistem tata udara. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan kita cegah. Karena dalam kondisi darurat, pasien-pasien kita itu terkena asap sedikit saja, maka dia akan mengambil reaksi yang cepat. Karena dia sakit, maka dia biasanya langsung merespon. Nah, itu yang harus kita jaga dari sisi bangunan rumah sakit kita. Apalagi kalau kita bicara tentang ruangan ICU, di mana itu karakteristik pasien kita memang tidak bisa atau sulit dipindahkan, maka proteksi dinding, proteksi pintu, sistem proteksi kebakaran, pelindung ruangan tersebut itu harus menjadi perhatian khusus. Karena jenis karakter pasiennya itu sulit sekali untuk dipindahkan. Begitu juga dengan ruang operasi. Pada saat kondisi kebakaran, maka teman-teman medis kita seharusnya dia tetap melakukan operasi.
ini yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana building kita, gedung rumah sakit kita untuk memberikan perhatian khusus sekali lagi di ruangan-ruangan yang memang pasiennya sulit sekali kita pindahkan, perlu perhatian khusus. Oke, baiklah, demikianlah kita pada episode 4 ini. Kita hanya bicara tentang bukaan vertikal dan bukaan horizontal ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi kami ucapkan salam kita, berangkat selamat, bekerja selamat, pulang selamat, di rumah pun kita harus selamat dan sehat. Selalu diingatkan, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, atau sebaliknya orang-orang yang menyayangi kita, orang-orang yang mencintai kita, itu menunggu kita selamat sampai di rumah. Demikianlah, sampai ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.